Selamat siang adik-adik. Siang. Perkenalkan, nama kakak Angela Tiarmani Manulang. Kakak Hati Ferdiana Raja Lubu. Dan satu lagi kakaknya lagi ngerekam itu namanya Kak Angel. Nah, kakak ini, ya dua Angel ya. Kakak ini dari Universitas Metodis Indonesia. Kebetulan kita ada mata kuliah kepemimpinan dan kita dapat tugas buat berbagi literasi kepemimpinan buat adik-adik semua. Kita mau menjelaskan soal literasi kompetensi. Ada yang tahu kompetensi itu apa? Baca dari sini. Iya, kompetensi itu gabungan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap seseorang yang meningkatkan kinerjanya dan memberikan kontribusi bagi keberhasilan organisasi. Kompetensi juga berarti kapasitas yang ada pada seseorang dan dapat membuat orang tersebut mampu untuk memenuhi apa yang disyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga organisasi tersebut mampu mencapai hasil yang diharapkan. Untuk kita bisa mengetahui lebih dalam kompetensi itu, selanjutnya ada evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja sendiri melakukan pengukuran terhadap kinerja dengan cara membandingkan angka prestasi, kerja yang mampu ditunjukkan dengan kinerja yang diharapkan atau diusahakan untuk dicapai. Faktor apa aja sih yang bisa menjadi evaluasi kinerja? Ada yang tahu nggak? Kalau misalnya diingatkan sekolah, yang dihitung dari sekolah itu apa? Apa? Sekolah. Nah, salah satunya mungkin kehadiran ya, kehadiran, ketepatan waktu, terus absen gitu ya. Nah, kalau di dunia kerja juga seperti itu, ataupun kalau kita punya organisasi juga kayak gitu. Yang pertama kali itu dinilai itu kerajinan kita dalam masuk ke jam kerjanya gitu. Misalnya ketepatan waktu, bagaimana kita bisa datang tepat waktu, misalnya tadi sekolah, kalian jam berapa? Masuk di jam 15. Abis itu kalau misalnya dari 7.15 terlambat ya, bisa jadi ini kan penilaian bagi kalian kan. Kalau terlambat, dihukum. Pernah hukum nggak? Iya. Itu juga di itu juga di dunia kerja gitu. Terus selanjutnya itu contoh evaluasi kinerja selanjutnya adalah sikap karyawan. Kita bisa menilai bagaimana karyawan bersikap pada rekan kerja, atasan, dan pada saat menerima tugas. Buat perusahaan, sikap itu merupakan satu faktor yang penting sekali buat evaluasi kinerja. Kalau kita sikapnya buruk, kalau kita nggak bisa bekerja sama di dalam tim, itu menjadi evaluasi yang buruk juga bagi diri kita sendiri. Buat misalnya nih, kita misalnya kalau di dunia kerja itu ada evaluasi anggota biasanya. Kalau bisa di dalam bank itu biasanya pagi-pagi ada briefing ya kan Kak? Briefing pagi-pagi. Itu mengevaluasi kitanya, gimana cara kita kerja, gimana cara kita bisa kerja sama di dalam tim kayak gitu. Kalau misalnya kita ada yang kurang baik sikapnya kita bisa jadi kita kenapa ya kayak sama pemimpin ya gitu. Kebetulan kakak juga pernah kerja di salah satu bank mandiri. Jadi kita biasanya kalau pagi-pagi itu briefing pagi, di situ mengevaluasi semua kerja kita yang semalamnya gitu, dan apa yang mau kita capai dalam satu hari ini. Selanjutnya itu uji kompetensi. Uji kompetensi sendiri melakukan uji kompetensi untuk mengetahui pengetahuan dan keterampilan juga sikap sesuai dengan bidang kerjaannya. Adik-adik sendiri udah pada tahu belum kompetensi apa yang punya dalam dirinya? Ada yang bilang udah tadi? Siapa yang mau itu Kak? Iya. Kalau kamu sendiri punya kompetensi apa? Bisa kerja. Bisa kerja apa? Apa aja bisa. Contohnya? Bisa pangkas. Bisa pangkas. Melatih apa? Tinju. Orang. Makan ya. Selain itu ada yang adik yang lain? Ada. Yang misalnya dia pinter soal Microsoft Office, Microsoft Word, atau punya ini bakat, pinter nyanyi. Ada yang sering ikut lomba olimpiade gitu. Kalau uji kompetensi sendiri tuh penting ya buat kita, karena untuk mengetahui apa kompetensi yang ada di dalam diri kita. Misalnya kayak Ade ini, dia bisa pangkas, dia bisa melatih tinju katanya. Nah, nanti di dunia kerja kayak gitu, kan ditanya dulu, misalnya kita interview nih, kamu punya kompetensi apa, kamu punya kelebihan apa di dalam diri kamu, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita punya kelebihan, itu jadi satu nilai yang bagus, nilai plus buat kita diterima di dunia kerja ya kayak. Kalau kita nggak punya kompetensi, menurut kalian apa nih yang kita rasain kalau kita nggak punya kompetensi? Insecure, benar. Ada lagi? Bulan-bulan. Ada lagi? Minder, benar. Ada lagi? Nggak ada pengalaman, benar. Selain itu,
Ada lagi ada tahu? Apa deh? ASEAN. Ada Benar, benar. Benar, iya, jadi kasihan karena kalau kita nggak punya kompetensi dalam diri kita sendiri, kita bakal kesulitan dalam mencari pekerjaan. Jadi minimal kalau biasanya di dunia kerja itu, biasanya dicari itu yang punya kompetensi, punya kemampuan buat mengaplikasikan Microsoft Word, Microsoft Excel, Office, gitu. Kalau misalnya tergantung ini sih perusahaannya. Ada juga perusahaan yang mengharuskan pintar bahasa Inggris, harus iya sesuai sama bidang apa yang kita apply ke pekerjaan tersebut. Kan mumpung kelas 10 nih ya, udah bisa nih dari sekarang adik-adik latih cari apa kompetensi yang dalam dirinya. Misalnya bisa ikutin OSIS, ada kan OSIS di sekolah? Ada OSIS, misalnya kelas 3, pramuka, paduan suara ada? Dan suara. Di sini ada modern dance. Boleh tuh masuk ke dalam organisasi itu. Nah dari situ kita ditempah buat kita punya kompetensi, buat kita punya kepercayaan diri supaya misalnya nanti kalau adik-adik udah kuliah itu untuk punya skill komunikasi ngomong di depan banyak orang itu penting banget. Atau kalau misalnya ada hobi berenang, hobi menggambar, hobi nyanyi gitu bisa. Selanjutnya itu ada akibat tidak memiliki kompetensi. Nih yang kakak bilang tadi ya, kinerja yang kurang, tidak percaya diri, kesulitan beradaptasi, pengembangan karir terhambat, kesempatan kerja terbatas. Nah, kayak yang kita bilang tadi, insecure gitu ya kayak. Selanjutnya dijelaskan sama Kakak Helvi ya. Nah, jadi adik-adik, kan kita tadi kakak ini sudah menjelaskan yaitu tentang kompetensi. Dimana juga kehadiran kakak-kakak di sini itu adalah tentang literasi kepemimpinan. Jadi adik-adik harus tahu dulu apa sih kepemimpinan. Jadi kepemimpinan ini adik-adik adalah cara seseorang itu untuk mempengaruhi orang lain dan memotivasi, menginspirasi untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya itu adik-adik saat guru memberi tugas kerja kelompok, pasti kan ada ketuanya kan. Nah, kemudian itulah sebagai pemimpin dalam kelompok itu, dia yang mengarahkan. Nah, itulah yang dimaksud dengan kepemimpinan adik-adik. Selanjutnya itu adalah, karena kita sudah mempelajari semua kompetensi, apa akibat tidak memiliki kompetensi, maka kita mengetahui apa pengaruh kompetensi dalam kepemimpinan. Itu sangat penting adik-adik ketahui. Yang pertama itu dapat mengembangkan keterampilan. Nah, di mana kakak boleh nanya nggak, siapa ketua kelasnya di sini? Namanya siapa deh? Irman ya? Siapa? Irman. Irman inilah dia ketua kelas di sini. Otomatis dia sudah mempunyai ciri kepemimpinan kan, makanya adik-adik bisa memilih. Nggak boleh berlatih dari sekarang. Jadi ketua kelasnya berlatih. Nah, Irman ini kalian percayakan sebagai pemimpin di kelas ini. Nah, dia bisa mengembangkan keterampilannya yang mungkin dia pemalu atau mungkin dia kurang percaya diri. Melalui dia dipilih menjadi pemimpin di kelas ini, bisa mengembangkan keterampilannya, yaitu bisa berkomunikasi, memecah masalah, kemudian bisa manajemen waktu, bahkan ada yang ribut bisa diarahkan biar semuanya tertib. Kemudian itu adik-adik ada motivasi dan prestasi kerja. Nah, saat kita mempunyai keahlian, kita mempunyai sosok kepemimpinan, otomatis kita tuh mempunyai motivasi untuk meraih prestasi. Itu kita bisa menyadari itu betapa pentingnya prestasi dan mengejar akademis seperti yang dijelaskan oleh kakak-kakak mengikuti olimpiade. Kemudian itu ada pengembangan etika dan integritas. Nah, seorang pemimpin yang mempunyai kompetensi itu tidak cukup. Seorang pemimpin itu harus mempunyai etika, di mana ini bukan hanya berfungsi di dalam dunia akademis kan adik-adik. Kita juga kan etika di rumah, kita juga kan beretika kan, sama menghormati orang tua dan juga guru yang ada di sekolah ini. Nah, kemudian setelah kita tahu semuanya, maka kita harus bisa mengembangkan. Kita nggak bisa cuma tahu apa kompetensi kita, keahlian kita dalam diri kita. Kita harus bisa mengembangkannya biar kita menjadi sosok orang yang pemimpin dalam diri kita sendiri aja di masa depan biar lebih bagus gitu kan. Yang pertama itu adalah kita bisa melatih dan juga melakukan pendidikan seperti mengikuti seminar dan juga les tambahan, bukan hanya berfokus pada di dunia sekolah aja kan adik-adik. Ada yang les di sini nggak? Nggak ada ya? Membangun minat dan bakat. Iya. Kemudian itu pembelajaran berbasis proyek seperti kerja kelompok tadi itu kan juga kan menambah pengalaman kita dalam belajar
dan kemudian mengikuti ekstrakurikuler dan organisasi, bisa mengikuti OSIS, kegiatan olahraga lainnya, dan juga literasi dan pembelajaran mandiri. Ini bisa melalui buku, artikel, podcast, dan video. Apalagi di zaman kita sekarang, jujur aja pasti adik-adik lebih banyak menghabiskan waktu itu ke handphone kan. Bahkan pulang sekolah aja pasti nggak ingat ngapa-ngapain kan, pasti langsung. Nah, adik-adik bisa itu mengembangkan bakat adik itu atau mencari tahu bakat adik-adik itu melalui podcast dan juga video. Nah, Kemudian dari kakaknya penjelasan soal literasi kepemimpinan ya kayak sebelum kita tutup, adik-adik ada yang mau bertanya? Boleh tanya apa aja? atau ada yang kurang paham boleh. Ada yang kurang paham. Apakah semua orang itu harus jadi pemimpin? Nah, pemimpin itu nilai plus ya dalam diri kita. Kalau kita bisa jadi pemimpin, siapa sih yang nggak mau jadi kepala? Ya semua pasti mau jadi kepala. Ada yang mau jadi ekor? Emang ada kan? Kalau kita bisa memimpin di dalam misalnya organisasi atau kayak ini jadi ketua kelas kan adanya ya. Suatu saat nanti bakal berguna bagi diri sendiri. Kamu bisa memimpin organisasi yang besar gitu kan. Kalau kamu udah punya potensi buat memimpin, udah punya bakat buat memimpin, itu bakal berguna gitu nanti buat kamu masa depan. Juga nanti di dunia kerja berguna juga karena seorang pemimpin pasti harus bisa public speaking dong, bisa ngomong ke banyak orang gitu. Jadi di dunia kerja juga kayak gitu. Kita yang pertama itu bisa ngomong di depan banyak orang, itu bakal jadi nilai plus buat kamu masuk ke pemerintahan. Jadi jawabannya penting buat kita bisa jadi pemimpin semuanya karena bukan hanya di dunia kerja ya. Kalau nanti adik-adik udah dewasa, adik-adik sudah mapan, adik-adik berkeluarga, itu bakal jadi pemimpin semuanya. Jadi dalam rumah tangga, kayak misalnya perempuan jadi seorang ibu itu termasuk pemimpin ya kayak. Makasih ya pertanyaannya. Ada lagi yang mau tanya? Beneran gak ada bertanya lagi. Terima kasih ya adik-adik atas waktunya, atas kesempatannya. Terima kasih udah kondusif di saat kakaknya menjelaskan. Terima kasih sudah mendengarkan kami semuanya. Kita juga bersyukur bisa ngajar di sini ya, bisa menjelaskan soal literasi kepemimpinan. Terima kasih ya.